Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan volume sampah. Salah satunya pencadangan pengolahan sampah organik metode biopori jumbo untuk menyelesaikan masalah sampah organik dari permukiman warga. Biopori jumbo ini menggunakan drum besar berdiameter 40 hingga 80 cm dengan kedalaman tanah mencapai 1 meter. Warga cukup memasukkan sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan daun kering ke dalam drum tersebut. Sampah ini kemudian akan diurai secara alami, terurai oleh cacing tanah sehingga berubah menjadi pupuk kompos dalam waktu 3 bulan. Selain menghasilkan pupuk gratis, manfaat utama biopori jumbo untuk mengatasi banjir, lubang-lubang kecil yang di sisi drum akan memancing cacing tanah, membuat terowongan alami sehingga daya serap air hujan ke dalam tanah meningkat drastis. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Bapak Gubernur tetap di tempat. Selanjutnya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmikan kegiatan Car Free Day di koridor Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan Car Free Day sekaligus jadi momentum Pramono untuk mengajak warga lakukan gerakan pilah sampah. Kegiatan Car Free Day di koridor Rasuna Said, Kuningan, Jakarta diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kegiatan ini disambut baik warga Jakarta. Menurut Pramono, 95% warga Jakarta berharap Car Free Day di Rasuna Said dapat terus berlanjut. Dalam kegiatan ini, Pramono juga menyuarakan gerakan pilah sampah. Selain Sudirman Tamrin yang sekarang sudah sangat padat, hampir 40-50 ribu setiap minggunya, di tempat ini saya meyakini karena aksesnya lebih gampang, Transjakarta bisa di sini, kemudian juga LRT, apakah itu dari Bekasi maupun dari Cibubur, bisa sampai dengan tempat ini, sehingga akses dari luar Jakarta sangat gampang, sehingga saya yakin ini akan menjadi tempat pilihan masyarakat untuk bisa memanfaatkan selain berolahraga, bersilaturahmi, dan juga yang dari luar, saya yakin banget lah bahwa tempat ini pasti akan menjadi tempat pilihan bagi masyarakat. Kalian hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador Duta Pilah Sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal, bukan karena Ingup 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Hadiranku di sini hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang, terutama generasi muda, bahwa ayo kita miliki tanggung jawab, ayo kita rubah habit-habit buruk kita, dan ayo kita pelan-pelan secara konsisten melakukan hal baik agar kita bisa melihat perubahan yang nyata di kota Jakarta ini. Dan akhir pekan ini beberapa event besar sekaligus digelar di Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta. Ya, ada beragam event yang digelar di kawasan GBK sejak kemarin hingga hari ini. Mulai dari konser musik, turnamen bulu tangkis internasional, hingga kompetisi e-sport. Dengan digelarnya sejumlah event besar sekaligus kawasan Senayan, Jakarta nampak ramai di akhir pekan ini, baik di area venue maupun lalu lintas di sekitar. Bagi Anda yang berencana berpergian dan melintas di kawasan Senayan, ya, disarankan untuk bijak memilih transportasi supaya tidak terjebak macet. Sementara itu, acara Festival Tari diselenggarakan di Kota Tua, Jakarta hari ini dalam rangka perayaan HUT ke-499 Jakarta. Acara ini digelar mulai pukul 7 hingga pukul 11 siang tadi, bertajuk Belantara Budaya Indonesia. Acara tari massal ini juga menampilkan medley tarian Betawi. Selain tarian budaya juga
digelar pertunjukan musik kayuhan sejarah hingga permainan seru. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Kevin Fakan. Selamat sore Kevin, bagaimana Kota Tua saat ini nampaknya sudah ramai di belakang Anda? Ya, halo, selamat sore Juno dan pemirsa. Memang benar sekali, Kota Tua masih menjadi pilihan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini pada sore hari ini, Juno. Bisa dilihat di belakang saya saat ini bahwa masih menjadi pilihan untuk warga menggunakan wisata dari sepeda ontel seperti yang ada di layar kaca Anda. Dan berikut merupakan sejumlah warga yang kami pantau sejak siang hari tadi hingga pada sore hari ini masih berkumpul bersama dengan keluarga, kerabat mereka untuk bisa berkumpul dan juga menghabiskan waktu di akhir pekan. Dan memang benar sekali, Juno, seperti Anda sampaikan di paket pengantar tadi, bahwa terdapat sejumlah rangkaian acara yang memang nanti akan diselenggarakan dari pihak provinsi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang hari ulang tahun ke-499. Seperti tadi pagi adanya festival tari-tarian yang memang telah dilakukan. Kemudian nanti rencananya pada pekan depan dari Pemprov DKI Jakarta akan menggelar ada kegiatan berkain atau berkumpul bermain dengan rangkaian acaranya seperti ada permainan tradisional, kemudian karnaval dan juga berbagai hiburan untuk masyarakat. Kemudian di pekan depan nantinya juga akan dilakukan seni budaya komunitas, adanya aktivitas dukungan seni budaya dari komunitas-komunitas Betawi, budaya Betawi terutama yang memang nanti akan memeriahkan adanya perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 pada tanggal 22 Juni nanti. Dan memang kami memantau ini situasinya begitu atau semakin ramai, Juno. Salah satunya di belakang saya ini, saya akan coba bertanya kepada salah satu pengunjung yang hadir. Halo, selamat sore Ibu. Boleh kita wawancara sebentar dengan Bapak ya? Boleh Pak, kita maju ke sini sebentar. Dengan Ibu siapa ini dan dari mana? Ibu Mita dari Tangerang. Dari Tangerang, satu keluarga ini ya? Iya. Ibu Mita ini kenapa memilih Kota Tua untuk berlibur di akhir pekan saat ini? Untuk berlibur apa ya? Karena udah lama pengen kesini aja, kayaknya ada rame, seru juga gitu kan? Iya. Oh, ini kan juga sangat terjangkau ya untuk masuk ke sini. Bagaimana Bu tanggapannya? Tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana ya? Ayahnya. Tentu saja kalau untuk wisata murah itu kan lebih meriah ya, semua orang juga bisa mengunjungi tempat ini gitu. Dan juga nggak ada banyak, istilahnya banyak kegiatan juga yang bikin tambah meriah juga di sini. Udah kemana aja di Mas? Tadi saya barusan ke Museum Fathahillah. Iya. Ini bersama kedua anaknya ya? Iya, betul. Oke, Ade tanggapannya gimana nih yang besar deh, yang dibawa deh, namanya siapa nih? Namanya siapa dia? Nabil. Nabil, seneng nggak ke Kota Tua? Senang. Udah kemana aja di Kota Tua, Nabil? Museum deh. Museum. Oh iya. Mas, ini rencananya sampai jam berapa di Kota Tua nanti? Sebetulnya saya ntar rencana mau ke lapangan Banteng. Oh, mau lanjut lagi. Iya. Mas, ini juga berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta tanggal 22 Juni nanti. Sebagai warga yang berada di sekitar Jakarta begitu ya, Tangerang, ini harapannya buat Kota Jakarta seperti apa? Tentunya Jakarta itu semakin maju, fasilitas transportasi, terus kegiatan-kegiatan yang menaungi masyarakat supaya warga sekitar Jakarta tuh tertarik gitu untuk berwisata di sini gitu. Terima kasih ya Mas, Ibu makasih. Selamat melanjutkan liburannya. Hati-hati ya.
Ya Juno, memang itulah keseruan dari salah satu keluarga yang kami melihat dari tadi siang. Mereka sudah datang di sini dari Tangerang jauh-jauh ke tempat ini dan untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan memang tentunya Kota Tua pada saat ini masih menjadi destinasi pilihan, terutama nanti menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Juno, kembali ke Anda.